Halo, salam jumpa, salam persaudaraan. Kali lalu kita sudah perbincangkan tentang persyaratan sahnya satu perkawinan. Dan saya katakan bahwa ada 3 syarat mutlak yang mesti dipenuhi bila orang melangsungkan satu perkawinan. Yang pertama ialah orang mesti bebas mengambil keputusan. Berarti tidak boleh ada paksaan apapun juga membuat dia melangsungkan perkawinan itu. Kalau dipaksakan saja maka batalah perkawinan itu. Yang kedua ialah dilangsungkan di hadapan pastor paroki atau juga pastor-pastor lain yang mendapat delegasi dari pastor paroki untuk memberkati perkawinan itu. Yang ketiga ialah tidak boleh ada halang-halangan yang bisa menggagalkan perkawinan itu. 3 syarat mutlak yang mesti terpenuhi bila orang melangsungkan perkawinan. Sekarang ini kita mau memperbincangkan tentang manakah halangan-halangan yang bisa membatalkan suatu perkawinan. Saudara, halangan-halangan itu bersumber pada hukum ilahi dan yang kedua ialah hukum gereja. Sekarang saya mau bahas semata-mata tentang hukum ilahi itu. Tentang hukum ilahi itu kita bisa baca juga pada kitab hukum kanonik. Lihat, kitab hukum kanonik. Di sini juga sudah tercatat tentang hukum-hukum ilahi yang bisa menggagalkan satu perkawinan bila orang melangsungkan perkawinan itu tanpa memenuhi persyaratan. Bila kita baca pada kanon 1084 dikatakan sebagai berikut. Impotensi untuk melakukan persetubuhan yang mendahului perkawinan dan bersifat tetap, entah dari pihak laki-laki, entah dari pihak perempuan, entah bersifat mutlak, entah relatif, menyebabkan perkawinan tidak sah menurut kodratnya sendiri. Saya ulangi lagi ya. Kanon 1084. Impotensi untuk melakukan persetubuhan yang mendahului perkawinan dan bersifat tetap, entah dari pihak laki-laki, entah dari pihak perempuan, entah bersifat mutlak, entah relatif, menyebabkan perkawinan tidak sah menurut kodratnya sendiri. Kanon 1084. Yang berikut, Kanon 1085 pasal 1. Tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang terikat perkawinan sebelumnya. Saya ulangi, tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang terikat perkawinan sebelumnya. Kemudian Kanon 1091. Tidak sahlah perkawinan antara mereka semua yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah, baik yang sah maupun yang natural. Saya ulangi, Kanon 1091. Tidak sahlah perkawinan antara mereka semua yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah, baik yang sah maupun yang natural. Ada banyak kanon yang berbicara tentang masalah ini, tapi saya katakan ada 3 hal yang penting. Dan ternyata halang-halangan yang dari hukum ilahi yang bisa menggagalkan perkawinan ialah: pertama, impotensi seksual yang menetap, entah laki-laki, entah perempuan, atau kedua-duanya. Tidak sah. Kalau impoten, tidak bisa. Pasti gagal. Yang kedua ialah masih ada ikatan sah perkawinan sebelumnya. Kalau masih ada ikatan sah yang sebelumnya, maka gagallah perkawinan yang mau dibuat sekarang ini. Yang ketiga ialah ada hubungan darah, garis lurus ke atas maupun juga ke bawah. 3 syarat ini akan membatalkan perkawinan yang mau dilangsungkan. Saudara, saya coba jelaskan satu persatu. Impotensi seksual secara menetap. Saudara, pada waktu kita membahas tentang hakikat perkawinan, saya sudah katakan,
Ada dua tujuan hakikat perkawinan. Yang pertama ialah supaya suami istri berbahagia bersama-sama. Yang kedua ialah keterangan kepada kelahiran anak dan pendidikan anak. Saudara, bagaimana bisa orang bisa berbahagia kalau tidak bisa buat hubungan seksual? Kalau saya katakan bahwa hubungan seksual itu bukan sekedar melampiaskan nafsu seksual. Tidak. Hubungan seksual bukan untuk menyenangkan unsur batinnya, entah laki-laki atau perempuan. Tidak bisa. Hubungan seksual adalah sarana yang menggambarkan puncak kebahagiaan, puncak cinta antara suami kepada istri, tapi juga istri kepada suami. Bagaimana bisa merasakan cinta kalau tidak bisa buat hubungan seksual? Ingat kanon 1084. Bila tidak bisa melakukan persetubuhan, maka gagallah perkawinan itu. Sudah lihat, bukan cuma kebahagiaan suami istri, tetapi keterangan kepada kelahiran anak baru. Bagaimana bisa ada anak kalau mereka berdua tidak bisa buat hubungan seksual? Apalagi pendidikan anak. Dari mana anak muncul? Saudara sekalian, justru Tuhan sudah lihat bahwa tidak mungkin terjadi hubungan seksual, maka tidak boleh langsungkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang impoten itu. Maka kepada laki-laki dan perempuan, bila Anda mau adakan perkawinan, ceklah keadaan dirimu. Apakah benar saya juga bisa buat hubungan seksual dengan perempuan itu atau kedua dengan laki-laki ini? Bila tidak bisa, batal perkawinan itu. Karena tidak bisa memenuhi persyaratan dituntut. Ini tuntutan bagi calon istri dan calon suami. Kontrollah keadaan dirimu. Jagalah keadaan dirimu. Supaya betul-betul memenuhi persyaratan yang diminta oleh suatu perkawinan. Berikut, dikatakan bahwa kalau mau menikah, berarti masih non dan nona. Ataukah kalau sudah pernah menikah, berarti suamimu sudah meninggal. Ataukah istrimu sudah meninggal dunia, baru bisa menikah lagi dengan perempuan lain. Entah masih nona, ataukah juga sudah meninggal suaminya. Sebab kalau masih ada keterikatan dengan suami sah, ataukah juga istri sah, maka tidak bisa. Tidak bisa langsungkan perkawinan yang kedua ini. Dan karena itu biasanya calon-calon nikah datang kepada pastor, melaporkan diri. Pastor akan cek dulu, apakah betul single, ataukah sudah meninggal suamimu, sudah meninggal istrimu atau belum. Kalau masih ada, pasti pastor batalkan, tidak bisa. Bagaimana kita bisa tahu bahwa orangnya sudah meninggal? Biasanya dipanggil keluarga bersangkutan. Apakah benar laki-laki ini sudah meninggal istrinya? Apakah benar perempuan ini sudah meninggal suaminya? Manakah bukti-buktinya? Apakah ada surat kematian? Semua dilaporkan. Yang menggambarkan betul-betul telah meninggal suaminya, ataukah juga telah meninggal istrinya. Setelah terbukti bahwa memang sudah ada surat kematian, barulah langsungkan perkawinan. Tetapi kalau misalnya masih ada ikatan sah dengan istri yang ada atau dengan suami yang ada, pengecekan pada perkawinan pertama itu, apakah benar perkawinan pertama itu memenuhi persyaratan atau tidak? Lihat kembali 3 syarat itu. Kalau ternyata bahwa masih ada perkawinan sah, tetapi katanya kami sudah cerai, sudah lama kami cerai, istriku tinggalkan saya, dia sudah pergi dengan laki-laki lain. Ataukah sang istri mengatakan bahwa suami saya sudah pergi, sudah lama pergi, dan saya tidak tahu dia kemana. Dan sekalian, pengecekan data dulu. Bahwa perginya suami, perginya istri, kita cek. Benarkah perkawinan pertama itu memenuhi persyaratan atau tidak? Dengan melihat pada patokan yang saya katakan kan lalu, 3 syarat itu. Bebas. Ucapan Pastor Rocky. Tak ada halangan. Kalau ternyata bahwa mereka berdua yang mau menikah ini, tetapi katanya istrinya pergi, ataukah suaminya sudah pergi, dan ternyata bahwa
tidak ada halangan apapun juga, ataukah mereka tidak melanggar persyaratan perkawinan, berarti perkawinan pertama tetap sah. Dan kalau begitu, yang kedua tidak bisa dilangsungkan karena masih ada suami atau kedua istri yang sah. Kecuali kalau hakim gereja menemukan bahwa ternyata ada kasus di situ. Ternyata mereka menikah ini karena terpaksa. Terpaksa berarti dapat dibatalkan karena keadaan terpaksa. Oh, ada halangan. Mana halangannya? Oh, tidak boleh ada halangan. Maka yang nikah pertama itu dapat dibatalkan. Lalu kemudian langsungkan perkawinan yang kedua. Pendek kata, syarat-syarat itu mesti dipenuhi, barulah bisa dikatakan gagal perkawinan yang pertama itu. Tetapi kalau penyelidikan mengatakan bahwa ternyata sahlah perkawinan pertama itu, maka yang kedua tidak boleh dilangsungkan. Kita juga lihat pada aturan ketiga, tidak boleh sekali hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah. Jadi kalau bapak-bapak itu dari keturunan bapak yang sama, ndak boleh. Mama-mama, ibu-ibu dari keturunan yang sama, ndak boleh. Anak tidak boleh menikah karena bapak-bapak yang sama. Dia punya bapak, saya punya bapak. Ndak boleh, ndak boleh. Bapak adik, mama adik. Bapak tua, mama tua, ndak boleh. Itu kan saudaramu sendiri. Bagaimana bisa kau menikah dengan saudaramu sendiri? Tidak boleh. Itu hubungan darah. Garis keturunan. Ke atas dan ke bawah. Bapak-bapak. Mama-mama. Garis lurus ke atas. Dan garis lurus ke bawah. Kalau tentang garis samping, kita akan bicarakan lagi. Tetapi kita sekarang bicara tentang masalah garis lurus. Makanya biasanya, kalau orang mau menikah, diumumkan di gereja dulu. 3 kali diumumkan di gereja. Barang siapa mengetahui ada halangan, cepat lapor kepada pastor paroki atau juga dewan setempat. Makanya kepada orang tua hendaklah kadang-kadang berkumpul bersama-sama. Orang tua mesti menjelaskan pada putra-putrimu, manakah opamu, manakah omamu, manakah adikmu, manakah saudaramu, supaya Anda juga tahu dengan siapa saya boleh bergaul baik-baik. Dengan siapa saya boleh menikah, dengan siapa saya boleh berkeluarga. Jangan sampai aku salah pilih. Itu saudaraku yang tidak boleh aku membentuk keluarga dengan dia. Karena dialah saudaraku yang ku sayangi, yang ku cintai. Sampai jumpa.